Shalom saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari suara gembala pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Dengan judul, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Tema firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu bukan seperti balon. Balon ketika ditiup, perlahan-perlahan dia semakin membesar. Tetapi ketika dia semakin membesar, maka semakin mudah dia untuk meletus. 5 tahun yang lalu, saya banyak mendengarkan istilah-istilah tentang iman dari berbagai pengkhotbah yang saya dengarkan. Contohnya ialah iman seperti balon, di mana semakin membesar, maka dia akan mudah untuk meletus. Nah, ada banyak kita yang memiliki iman seperti balon ini. Ketika kita semakin besar, ketika kita semakin tinggi, semakin besar, semakin luar biasa di dalam pelayanan, kita sering mudah untuk terjatuh, merasa diri sudah hebat, dan ketika jatuh, dan apa yang terjadi? Inilah yang banyak dirasakan oleh orang Kristen pada saat ini. Ketika dia semakin besar, maka disitulah dia akan mudah untuk terjatuh. Kita mau lihat pada teks firman Tuhan sebagai renungan di pagi hari ini, di mana berbicara tentang Bartimeus, yang adalah seorang pengemis yang buta. Di mana ketika perjalanan Yesus dan para murid ke Yeriko, di sekitar kota ada banyak orang berbondong-bondong di sana mengikuti Yesus, dan ketika itu Bartimeus sedang di pinggir jalan. Dan dia berseru kepada Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi banyak orang mengatakan supaya dia diam. Apakah Bartimeus diam? Ternyata tidak. Semakin keras dia berseru kepada Tuhan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kembali dia berseru. Terus apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia memerintahkan salah satu orang yang di sekitarnya untuk memanggil Bartimeus. Lalu Bartimeus dipanggil dan dia hadir di depan Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Apa yang aku perbuat bagimu?" Lalu katanya, dia ingin sembuh. Dia ingin melihat. Lalu, apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Yesus menjawab, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga, sembuhlah dia dan mengikuti Yesus. Hal apa yang dapat kita renungkan, saudari-saudariku, dalam kisah ini? Yaitu tentang kasih karunia Tuhan, itu yang pertama. Karena kasih karunia Tuhan, maka Bartimeus dapat melihat. Karena semuanya kasih karunia Tuhan, sehingga ia beroleh kesembuhan dan keselamatan. Karena keselamatan adalah sempurna, dalam arti bahwa tidak ada cedera atau kekurangan yang merusak maksud Allah. Keselamatan berasal dari anugerah atau kasih penyelamatan Allah yang dinyatakan kepada setiap orang yang berdosa. Dan keselamatan masuk kepada manusia melalui penerimaan oleh iman yang penuh percaya.
Jadi keselamatan bukan karena perbuatan manusia, tetapi pemberian Allah, supaya manusia tidak membanggakan diri dan mengesampingkan kedaulatan Allah. Inilah kasih karunia Tuhan. Jadi kita beroleh selamat itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Demikian yang dialami oleh Bartimeus. Yang kedua, apa yang ingin kita dapatkan dari teks ini? Bahwa pada waktu sudah mendengar mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan pastinya Bartimeus sudah mendengar pada waktu itu, karena Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Otomatis Bartimeus sudah mendengarkan kabar ini. Dan ketika dia mendengarkan, dia menanti-nanti Yesus di pinggir jalan. Dan ketika Yesus lewat, lalu dia berseru untuk meminta kesembuhan daripada Yesus. Dan ketika ia memperolehnya, ia langsung mengikutinya. Inilah yang dapat kita ambil untuk menjadi kita teladani, bahwa ketika kita sudah beroleh keselamatan yang Tuhan berikan itu, kita harus mau mengikuti Yesus seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Jadi untuk itu, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen itu kekal. Pertanyaannya ialah, sudah benarkah kita menjadi orang yang Kristen? Kristen bukan saja berbicara di mana kita rajin ke gereja, rajin berdoa, mengambil pelayanan di setiap minggunya, menjadi worship leader, ataupun hal lainnya yang kita lakukan. Walaupun demikian, bahwa itu menjadi ciri khas dari kehidupan orang Kristen. Seorang Kristen itu seseorang yang dengan iman telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi jika kita masih menduakan Tuhan, masih memiliki tuan-tuan lainnya di dalam kehidupan kita, berarti kita belum menjadikan Yesus adalah juru selamat kita, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Berarti tidak ada Allah lain yang dia punya dalam hidupnya. Tidak ada Allah lain yang kita punya di dalam hidup kita. Hanya Yesus saja sebagai juru selamat dalam hidup kita. Bagaimana supaya tetap bertahan, walau dari titik terlemah sampai kepada titik tertinggi yang kita peroleh. Dan pada titik tertinggi itu tidak dapat menghanyutkan kita untuk lupa kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang mau kita renungkan? Bahwa ketika kita berada pada titik tertinggi, dalam tahta yang besar, dalam status yang besar, di mana kita dapat terus boleh mengikuti Yesus, tidak terjatuh, bahkan tidak sombong. Bagaimana seperti yang dikatakan John Wesley berkata bahwa keselamatan dapat hilang jika orang tersebut meninggalkan Tuhan Yesus. Keselamatan memang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi keselamatan seperti yang dikatakan John Wesley dapat hilang ketika orang tersebut, orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi jagalah keselamatanmu, jagalah imanmu. Jangan memiliki iman seperti balon yang semakin besar, semakin mudah untuk meletus. Semakin besar, semakin mudah untuk terjatuh. Semakin tinggi derajatnya, semakin mudah untuk terjatuh, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita seperti balon ini. Melainkan mari kita seperti padi. Semakin dia tinggi, semakin dia besar, dia semakin merunduk dan menunjukkan kematangan untuk dipanen. Inilah yang dapat berbuah dan dapat menghasilkan dan menjadi berkat. Dan inilah ciri khas Kristen yang sejati. Selamat beraktivitas, mari kita melakukan apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk benar-benar memiliki iman seperti yang dicontohkan seperti padi, di mana semakin dia besar, semakin dia bertumbuh, maka dia semakin merunduk. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami dapat terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.